Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Yulia, BP 1711021002 dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dari judul yang saya akan teliti, yaitu pengaruh penerapan corporate governance dan umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Sustainability Report, studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BI dari periode 2017 sampai 2020. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hari Suryono dan Andri Prastiwi pada tahun 2011 yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report, studi pada perusahaan-perusahaan yang listed atau go public di Bursa Efek Indonesia periode 2007 sampai 2009. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan antara perusahaan yang melakukan sustainability report dengan perusahaan yang tidak melakukan sustainability report berdasarkan karakteristik dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Perusahaan tidak mengungkapkan sustainability report dikumpulkan dengan menggunakan metode stratified random sampling. Metode analisis statistik menggunakan analisis UJT dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan karakteristik perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan untuk perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan dan yang tidak mengungkapkannya. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marzuli Nur dan Denis Priantah pada tahun 2012 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia, studi empiris pada perusahaan berkategori high profile yang listing di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, leverage, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Pemilihan variabel yang digunakan dalam penelitian ini karena berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil yang inkonsisten. Selain itu, pemilihan variabel pengungkapan media karena variabel ini masih jarang digunakan dalam penelitian di Indonesia yang mengkaji faktor-faktor pengungkapan CSR. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 66 sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, kepemilikan saham publik, dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dewan komisaris dan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Adapun profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, leverage, dan pengungkapan media secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu Winda Adiputri pada tahun 2013 dengan judul Karakteristik Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik good corporate governance pada kinerja perusahaan manufaktur dengan sampel sebanyak 120 perusahaan. Metode pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah direksi, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komite manajemen risiko berpengaruh positif pada kinerja perusahaan manufaktur. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada kriteria kinerja perusahaan manufaktur. Jumlah komite audit, keberadaan komite nominasi dan remunerasi, serta kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan manufaktur.
Penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Dwi Putri pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sustainability Report. Studi empiris perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008 sampai 2011. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Sustainability Report pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh data 27 perusahaan sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam Sustainability Report. Proporsi kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR dalam Sustainability Report. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam Sustainability Report. Dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR dalam Sustainability Report. Penelitian yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riri Dian Pratiwi dan Anna Sumaryati pada tahun 2014 dengan judul Dampak Sustainability Reporting terhadap Kinerja Keuangan dan Risiko Perusahaan. Studi empiris perusahaan yang masuk ke Sri Kehati tahun 2009 sampai 2010. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak pengungkapan Sustainability Report terhadap kinerja keuangan dan risiko dari perusahaan. Data dikumpulkan dengan metode purposive sampling dari pengungkapan Sustainability Report oleh perusahaan yang terdaftar di Sri Kehati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan Sustainability Report mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, namun berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko perusahaan. Penelitian yang keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andina Dwi Paramita dan Marsono pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik perusahaan yang mana tata kelola yang mempengaruhi sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di PT perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan jasa pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, maka jumlah perusahaan sampel penelitian ini menjadi 48 laporan tahunan perusahaan pertambangan. Metode regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik tata kelola perusahaan dan pengungkapan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi perempuan dalam pengurus dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat CSR. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keduanya merupakan kontrol variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat CSR. Penelitian yang ketujuh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Hasanah, Daniel Syam, dan Waluyajati pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Sampel yang diambil berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata tingkat kehadiran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit dalam rapat tidak mempengaruhi pengungkapan laporan berkelanjutan. Penelitian yang ke-8 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aditya Darmawan Krishna dan Nofris Suhardianto pada tahun 2016 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial.
Penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dengan menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan sektor pertambangan terdaftar di BEI selama 2010 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Tidak ditemukan bukti pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian yang ke-9 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irna Dian Lestari dan Andayani pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kinerja keuangan dan corporate governance terhadap pengungkapan Sustainability Report. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diproyeksikan dengan profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas. Variabel corporate governance diproyeksikan dengan dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap pengungkapan sustainability report. Sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan uji asumsi klasik. Hasil hipotesis menunjukkan variabel kinerja keuangan diproyeksikan dengan profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Sedangkan variabel leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. Variabel corporate governance diproyeksikan dengan dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit. Diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Sedangkan dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Penelitian yang ke-10 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Retno Hapsari pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2017. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit atas pengungkapan corporate social responsibility. Pengungkapan data dilakukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 25. Hasil dari penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Nah, kesimpulan dari 10 penelitian yang telah disebutkan tadi berdasarkan penelitian terdahulu bahwa jumlah direksi, keberadaan komite manajemen risiko, ukuran perusahaan, umur perusahaan, kinerja keuangan, komite audit, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Kepemilikan manajerial, dewan komisaris, leverage, dan proporsi kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, leverage, pengungkapan media, dan komposisi perempuan dalam pengurus dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Jumlah komite audit, keberadaan komite nominasi dan remunerasi, kepemilikan institusional, profitabilitas, kepemilikan saham publik, pengungkapan media, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan,
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Rata-rata tingkat kehadiran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit dalam rapat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya Darmawan, Krishna, dan Nofris Suhardianto pada tahun 2016 tidak ditemukan bukti bahwa adanya pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris, dan ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan CSR. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hari Suryono dan Andri Prastiwi, terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan karakteristik perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan dan yang tidak mengungkapkannya. Nah, perumusan hipotesis dari judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu hipotesis 1, proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan hal ini, komisaris independen sebagai mekanisme yang bertugas untuk memperkuat fungsi monitoring komisaris diukur dengan proksi persentase jumlah anggota komisaris independen dan jumlah komisaris seluruhnya. Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik, komisaris independen memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, dirumuskanlah hipotesis pertama. Dan hipotesis kedua yaitu umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Dwi Putri pada tahun 2013, hasil data statistik menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Artinya, semakin lama umur perusahaan, maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan yang berumur panjang akan lebih banyak pengalaman dalam mempublikasikan laporan sehingga lebih tahu apa yang diinginkan oleh stakeholders-nya. Oleh karena itu, dirumuskanlah hipotesis yang kedua. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai penelitian terdahulu. Terima kasih telah menonton.